Perdamaian memiliki banyak arti. Arti dari damai itu sendiri berubah sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan. Perdamaian dapat merujuk kepada suatu kondisi ketiadaan perang atau dapat berarti suatu keadaan yang tenang dan menenangkan. Damai juga dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan emosi di dalam diri, di mana seseorang dapat menahan emosi dan menenangkan pikirannya agar tidak bertindak kasar dan tidak tenang dalam menghadapi masalah. Konsep damai setiap orang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan lingkungannya yang berada. Pekerja sosial dalam hal ini mengimplementasikan nilai perdamaian itu sendiri dengan pengertian yang berbeda, seperti dengan menerapkan nilai anti kekerasan. Kekerasan memicu kondisi yang bisa dibilang bertolak belakang dengan arti perdamaian itu sendiri. Kekerasan memicu pertikaian antar berbagai pihak, selain itu menghilangkan perasaan tenang dan juga menaikkan emosi. Untuk itu pekerja sosial dalam pekerjaan dan kesehariannya harus menerapkan nilai perdamaian dengan menggunakan nilai anti kekerasan, entah itu berurusan dengan klien atau berurusan dengan kehidupannya sehari-hari. Dalam berurusan dengan klien, terkadang dalam proses intervensi ada saja beberapa hal yang dapat memancing emosi dari seorang pekerja sosial maupun dari klien itu sendiri. Entah emosi berupa marah, rasa sedih, jengkel, keinginan untuk kekerasan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Pekerja sosial harus tetap tenang dan menerapkan nilai perdamaian serta nilai anti kekerasan agar proses intervensi berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang akan ditampilkan dalam ilustrasi berikut. Sebelum memulai intervensi, ada baiknya untuk menekankan nilai anti kekerasan dan juga nilai perdamaian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun nantinya proses intervensi berjalan dan memancing emosi entah itu dari klien maupun dari Pexas itu sendiri. Enggak, Pak. Mungkin untuk urusan ranjang enggak perlu. Enggak perlu, Pak. Cukup buat Bapak. Pembicaraan yang tidak sesuai konteks percakapan terkadang mengandung informasi mengenai klien. Jadi, tetap tenang dan dengarkan dengan baik. Karena tangga. Enggak, Bu. Kalau enaknya Pak Jokowi mah nggak perlu dimasuk-masukin, Bu. Klien memiliki berbagai karakteristik. Salah satunya adalah bercerita tentang hal-hal yang tidak perlu diceritakan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap percakapan mengandung informasi yang berhubungan dengan klien. Tetap tenang dan dengarkan dengan baik. Kok diam aja, Dek? Gak usah takut. Ih. Anak-anak terkadang sulit untuk terbuka dengan orang lain. Jika pendekatan awal tidak berhasil, gunakan metode atau pendekatan yang lainnya. Tetap tenang dan dengarkan klien dengan baik. Enggak mirip monyet Pak saya, Pak. Enggak, ini belum cukur aja, Pak. Bukan saya mau jadi banci, Pak. Bisa nggak Pak nggak usah ngejek-ngejek saya? Walaupun jarang terjadi, tetapi ada saja klien yang memancing emosi, baik dari perlakuan ataupun perkataan. Tetap tenang dan jangan termakan emosi. Sekian pemaparan dari saya, Sofyan Hendrawan, dari kelas 2B Pexos untuk tugas nilai etika dan HAM ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.